Nestlist YouTube channel. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin membawa satu topik dengan sebutan Barnum Effect atau misteri kepercayaan terhadap horoskop. Nah, kalian punya nggak nih teman atau bahkan kalian sendiri yang suka percaya terhadap ramalan zodiak? Kayak misalnya Gemini itu orangnya kayak gini banget, atau Libra cocoknya sama Scorpio, atau Taurus itu sifatnya kayak gini. Nah, itu ada istilah ilmiahnya loh. Kalau kalian percaya sama yang namanya zodiak, istilahnya itu adalah Barnum Effect. Nah, apa sih Barnum Effect itu? Dikutip dari Kamus American Psychology Associations atau apa, Barnum Effect adalah kecenderungan umum untuk mempercayai prediksi yang tidak jelas atau samar atau deskripsi kepribadian umum. Nah, Barnum Effect ini nggak hanya dilihat dari kepercayaan kalian terhadap zodiak aja, tapi bisa juga ke orang yang misalnya kalian percaya nih kalau golongan darah A itu memiliki sifat yang kayak gini, atau misalnya ramalan tarot. Nah, kalau dari kita lihat dari sisi positifnya, Barnum Effect ini terkadang digunakan sama perusahaan sebagai teknik marketing. Misalnya ada opsi Topics for You dari Netflix atau Spotify, supaya seakan-akan itu tuh dibuat untuk kamu. Padahal itu isiannya adalah hasil dari temuan AI based on your watch list atau genre lagu yang sering kamu dengar. Nah, kalau kita bicarain positifnya, kita pasti akan menemukan dampak negatifnya. Adapun dampak negatifnya itu yang pertama adalah kalian akan labeling pada diri sendiri. Kamu jadi memberikan label pada diri sendiri berdasarkan pernyataan yang belum tentu benar gitu ya. Terus padahal kan ramalan zodiak ini kita tahu itu dibuat berdasarkan apa? Itu kan tidak ada faktanya gitu ya. Kita juga nggak tahu siapa yang ramal itu kan. Nah, jadi menurut saya ini akan memberikan kerugian bagi diri sendiri kalau misalnya terlalu percaya terhadap sesuatu yang masih ambigu. Nah, yang kedua itu mengabaikan saran yang objektif. Karena terlalu percaya sama ramalan zodiak, kamu malah jadi nggak percaya sama saran yang diberikan oleh ahli ataupun teman dekat kamu. Ini justru akan menyesatkan kamu nantinya. Dan yang ketiga itu menormalisasi penilaian yang tidak valid. Jangan sampai ya kepercayaan kamu terhadap sesuatu yang bukan fakta malah membuat kamu menormalisasikan kesalahan yang kamu buat. Nah, misalnya kalian itu dapat ramalan kalau Gemini itu orangnya pemarah. Nah, kalian itu jadinya buat teman kalian harus ngertiin kalau kalian itu pemarah gitu. Misalnya kalau untuk kalian yang Gemini gitu ya. Jangan kayak gitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara kita mengatasi Barnum Effect ini? Yang pertama itu adalah kita harus memiliki kesadaran. Di mana untuk menghindari pernyataan Barnum Effect yang memiliki dampak negatif atau tidak sadar karena dipengaruhi oleh bias. Dan yang terakhir itu adalah bersikap skeptis terhadap pernyataan umum dan bagaimana hal tersebut bisa diterapkan oleh banyak orang. Nah, segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Thank you, Fanny, untuk materinya yang nggak kepikiran ya. Benar sih, beberapa orang memang masih sangat mempercayai tadi ramalan atau horoskop atau apapun lah itu. Dan menjadi fanatik ya, beberapa ya. Dalam artian yang tadi kamu sampaikan, mungkin mereka membatasi diri, mungkin maunya berteman sesama yang zodiaknya klop atau bagaimana. Nah ini menurut saya nggak ada yang salah dengan ramalannya, tinggal gimana bijaknya kita untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikannya lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya berpikirnya yang positifnya diambil, yang jeleknya diabaikan gitu. Jadi jangan sampai jadi limit atau jadi boundary sendiri di kita untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan manusia lainnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Thank you. Oke, sebelumnya untuk presentasinya sudah bagus. Terima kasih. Untuk Barnum Effect ini aku kayak udah pernah dengar tapi udah lama jadi udah lupa. Jadi ini cukup pengetahuan lagi untuk aku. Menurut aku ini lumayan penting ya karena kayak banyak orang yang kayak hitungannya yang tadi sih yang membenarkan kalau soalnya kan orang kayak kadang-kadang kayak nyari sesuatu itu yang mendukung pendapatnya dia gitu. Walaupun karena orang juga kalau curhat gitu juga pengen rasanya didukungkan kayak pendapatnya gitu. Jadi ini salah satu yang mirip-mirip lah hitungannya. Ya mungkin tadi dari sarannya udah benar kayak kita harus bersikap skeptis sama hitungannya lebih objektif lah ya. Dan juga bisa mendengar dari saran-saran yang lain juga.
Dari aku segitu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Feni buat materinya dan menurutku emang ini jadi pembelajaran juga sih buat kita semua kalau biasanya orang itu terutama di circle-circle tertentu itu mereka percaya sama horoskop inilah dan mereka tuh kadang sampai fanatiknya ya balik lagi jadi kadang kayak yang Kak Retno bilang nggak mendengarkan pendapat orang lain bahkan saking percayanya jadi bisa dibilang melupakan eh, sang pencipta kita gitu. Jadi balik lagi mungkin kita harus bijak juga kayak contohnya mungkin yang baik-baiknya kita ambil yang jeleknya kita buang ataupun misalkan ya udah cuman have fun aja gitu nggak jangan sampai dijadikan itu yang hal yang serius lah gitu sih dari aku. Terima kasih. Nggak apa-apa, ini aku mau nambahin dikit aja. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya thank you Feni udah mau bawain materi yang sebenarnya menarik gitu ya buat dibahas karena fenomena seperti ini tuh cukup banyak terjadi di sekitar kita, yaitu tentang Barnum Effect gitu. Nah, dimana emang tadi yang udah dijelasin sama Feni juga gitu ya, seseorang itu percaya tentang deskripsi tentang dirinya sendiri, sebenarnya sumbernya itu bukan dari pengetahuan yang ilmiah gitu ya, pengetahuan yang ilmiah gitu. Padahal sebenarnya deskripsi itu tuh sifatnya umum dan berlaku universal, tapi orang itu merasa hal itu unik gitu bagi diri mereka sendiri, padahal sebenarnya enggak gitu. Semua orang juga kayak gitu kan sebenarnya gitu, karena memang deskripsi yang diambil tuh dari hal-hal yang umum gitu. Nah, contohnya mungkin kalau misalnya di pembahasan ini kan ada horoskop gitu ya, tapi selain horoskop sebenarnya kan ada tentang golongan darah gitu, tarot, pembacaan aura gitu. Mungkin kalau misalnya di internet kan kita suka ada nih kepribadian berdasarkan aura golongan darah. Nah, itu sebenarnya juga salah satu dari Barnum Effect ini gitu. Jadi memang fenomena yang terkait dengan efek Barnum ini juga karena adanya validasi subjektif gitu ya, atau menurut pandangan satu pihak aja. Jadi memang kalau misalnya validasi subjektif itu kan terjadi ketika emang ada dua peristiwa yang acak dan tidak terkait terus dianggap berhubungan gitu supaya sesuai dengan keyakinan atau harapan seseorang gitu. Jadi kalau misalnya kita baca horoskop gitu kan, nah kita tuh secara nggak sadar gitu ya akan aktif mencoba mengaitkan isi horoskop tersebut tuh dengan aspek kepribadian kita gitu. Jadi sebenarnya tuh cuma cocok logi aja gitu, atau misalnya kayak kepribadian menurut golongan darah A gitu ya, misalnya untuk golongan darah A nih kepribadiannya begini. Nah itu sebenarnya tuh kayak ya kita itu yang sesuai dengan yang kita pengen harapkan aja gitu. Jadi ya memang karena sifatnya tuh umum gitu. Nah maka dari itu sebenarnya karena kita udah tahu gitu ya tentang fenomena Barnum Effect ini, kita jadi bisa meng-acknowledge diri kita gitu bahwa ya nggak semua yang namanya ramalan, zodiak atau misalnya tes-tes kepribadian yang ada di internet itu benar-benar bisa memberikan hasil yang akurat gitu. Ada kemungkinan mereka itu cuma menggunakan efek Barnum gitu ya, yang tadi dijelasin sama Feni juga gitu. Apalagi kalau misalnya gratisan gitu, terus beredar di internet secara luas gitu kan. Nah itu harus hati-hati juga untuk bisa cek kredibilitasnya. Bisa aja itu cuma trik doang gitu karena dari efek Barnum ini, kecuali ya kalau misalnya kita baca horoskop atau misalnya kita baca kayak golongan darah itu buat cuma lucu-lucuan aja gitu ya, atau seru-seruan aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk diinternalisasi ya jangan sampailah gitu kan, karena itu emang sebenarnya sifatnya umum gitu ya, tidak untuk diinternalisasi gitu. Jadi kalau emang benar-benar mau kenal sama diri sendiri, benar-benar mau gali potensi dan juga untuk mau mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita, ya kita harus benar-benar ke expertnya gitu ya. Memang misalnya ke psikolog yang udah ada sertifikasinya sebenarnya jelas gitu. Jadi ya pinter-pinter kita untuk bisa ini lagi deh, cek lagi gitu kan kredibilitas dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu. Karena memang mungkin kalau sekarang juga tadi dijelasin ya, untuk salah satu contohnya ada Netflix, Spotify gitu kan yang daily mix gitu ya, memang seakan-akan itu dibuat buat kita gitu, padahal kan sebenarnya itu AI juga kan, walaupun memang dari AI tersebut juga kayak disesuaikan juga tuh dari domisili dan lain-lainnya sih sebenarnya, cuma ya itu bisa digunakan jadi efek Barnum juga gitu sekarang untuk di dunia marketing. Ya paling itu aja sih kalau dari aku, Feni. Makasih banget sekali lagi untuk materi yang udah disampaikan ya. Selamat pagi semuanya. Thank you ya.
Ini materinya cukup bagus. Saya ngomong-ngomong mengenai horoskop ya tadi. Berdasarkan data memang ini percaya nggak percaya cukup banyak orang-orang yang sangat mempercayai lah ya terhadap hal-hal ini. Nah, jadi saya cuma pengen sharing ya ke teman-teman semua. Jadi dulu ketika saya sebelum join ke Axelis ya, saya kan ada di industri CP ya atau content provider ya. Nah, di industri content provider ini kita sebagai orang IT ini kita melihat peluang, ada peluang yang bisa kita maksimalkan terhadap orang-orang yang sangat mempercayai horoskop ini. Di mana kita lihat peluang, kita waktu itu buat sebuah platform atau sebuah aplikasi, kalau saya bisa sebut, saya sebut aja lah, namanya Milov. Kalau teman-teman share di Play Store atau App Store tuh ada namanya Milov. Di mana setiap minggunya teman-teman itu ada hampir 3.500-an lah orang berlangganan, di mana mereka berlangganan per minggunya Rp3.200 untuk menggunakan platform tersebut. Supaya apa? Supaya mereka bisa dapat ramalannya hari ini seperti apa, zodiak ini dari sisi keuangan, dari sisi jodoh dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga mereka juga bisa tahu gitu ya teman-teman dari zodiak yang ada di sekitar lokasinya gitu dari platform tersebut gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa apapun ya terhadap situasi atau peluang lah, apalagi kalau kita ngomongin horoskop ini kan sesuatu hal yang sepele gitu, misalkannya kalau misalkannya itu ya ngapain sih gitu ya kita percaya kayak gitu, tapi orang-orang itu banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di mana kita sebagai orang yang bergerak di dunia teknologi sebetulnya pertama bisa memanfaatkan atau melihat peluang terhadap orang-orang yang seperti ini gitu. Kita bisa melihat peluang, dia bisa berlangganan gitu, kita bisa get revenue dari sana. Dan yang kedua, dari platform yang kita buat atau yang waktu itu saya buat, kita bisa mengarahkan teman-teman yang percaya terhadap horoskop ini ke arah yang lebih baik gitu ya. Dimana walaupun secara data memang kita sembarangan lah gitu ya, nggak ada hitungan yang pasti gitu terhadap ramalan uang, ramalan keuangan, ramalan jodoh, nggak ada itu. Tapi begitu mereka dikasih insight per minggunya itu, mereka bayar loh Rp3.200 potong pulsa, seingat saya zaman dulu itu. Nah, terhadap itu saya cuma ingin sampaikan bahwa kita sebagai orang IT bisa loh ngelihat peluang-peluang sekecil apapun ya, walaupun istilahnya hanya dari horoskop, orang-orang yang percaya horoskop ini gitu sih teman-teman. Dan kalau saya bisa bilang revenue-nya lumayan teman-teman, 3.500 orang dikalikan Rp3.200 per minggu, nah bisa dihitung sendirilah sama teman-teman gitu sih. Thank you ya, gitu aja dari saya. Iya, saya mau komentar ya. Ini topiknya unik juga ya hari ini ya. Iya, memang ini satu hal fenomena yang nggak bisa kita pungkiri terjadi di masyarakat gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Bilqis ya untuk tadi ya kita juga berarti harus berhati-hati ya. Tentunya yang bicara terkait dengan horoskop, zodiak atau apa gitu ya, ternyata secara saintifik itu memang tidak terbukti gitu ya. Jadi itu kan memang ada kaitan dengan orang kepercayaan lah kalau seperti itu. Dari Dodi saya juga baru dengar tuh, itu ternyata memang unik sekali ya di Indonesia ini ya. Gitu. Jadi memang segala hal tuh bisa diduitin gitu ya kalau kita bicara opportunity. Nah, cuman kalau saya sih pribadi ya, kita juga memang perlu memikirkan kalau dari kacamata bisnis itu tujuan dari bisnis gitu. Ya itu juga penting juga ya. Jadi memang kita bisa misalnya tujuan dari bisnis itu sesederhana saya memang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Ya bisnis itu sesederhana itu gitu. Tapi
bisnis kita mau panjang gitu ya, seharusnya kita lebih punya visi yang lebih besar gitu, visi yang lebih luas daripada sekedar saya ingin mendapatkan uang. Nah, itu baru akan lebih punya keberlangsungan ya, lebih punya jangka panjang lebih baik gitu. Sebagai kita meletakkan diri pada visi yang baik, visi yang benar gitu. Nah, kalau sifatnya oportunis gitu ya, ya itu bisa terjadi ya. Misalnya ya udahlah sekarang lagi trennya apa ya, kita masuk ke situ, lumayan ya ada uang yang masuk gitu. Tapi tadi keberlangsungannya akan menjadi masalah. Nah, selain itu kan kita juga punya value. Nah, di dalam bisnis itu juga perlu di-relate sama value yang ada di dalam diri kita juga. Apakah bisnis yang kita lakukan itu value-nya sesuai dengan apa yang saya yakini? Gitu. Itu juga menjadi penting untuk kemudian menjadi apakah kita mau masuk ke bisnis ini atau tidak. Gitu. Beberapa kali ya, saya sendiri pribadi menerima tawaran untuk bikin sistem untuk judi online. Dan duitnya lumayan loh, gitu loh, ya. Tetapi saya dengan tegas berkata tidak, gitu, untuk membangun sistem seperti itu, gitu. Ya, kalau dari kacamata jika kita hanya mengejar uang, ya, tentunya itu sebuah opportunity yang baik untuk bisa memberikan rezeki ya, baik bagi Excelis ataupun bagi karyawan Excelis. Gitu. Tapi buat kita tidak sejalan dengan value kita, gitu. Sehingga saya menolak dengan tegas terkait dengan pembuatan sistem yang seperti ini. Gitu. Nah itu adalah contoh ya bahwa waktu kita memegang sebuah bisnis disesuaikan juga dengan value yang kita mau jalani gitu. Ya, jadi itu aja tambahan dari saya gitu ya. Tapi tadi ya saya senang sekali ya mendapatkan insight-insight yang tidak terpikirkan gitu ya. Ternyata ada loh ya 3.000 orang ya 3.000 berapa 500 atau 3.200 ya Dodi tadi. 3.500-an. Ya 3.500 orang itu jumlah yang tidak sedikit ya. Rela bayar sebesar 3.200 per minggu gitu. Itu kan sangat aneh ya kalau mau dipikir-pikir. Artinya sebenarnya kalau kita mau ambil bisnis yang lain, misalnya urusan ini kan misalnya kita memang nggak mau ngerjain ya. Misalnya karena nggak sesuai dengan value kita. Tapi artinya ada hal-hal lain yang misalnya kita garap. Karena yang kayak begitu aja jadi duit tuh gitu. Ya, jadi itu sesuatu hal yang menarik buat untuk kita mendapatkan wawasan gitu ya. Ternyata dunia kita tuh kayak begitu tuh di Indonesia tuh.